sampai selesai dengan tema Salat Bukti Cinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Ustadzah Awalia Nurul Fikri SPD. Informasi selanjutnya bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 insya Allah Masjid At-Taqwa akan mengadakan khitanan massal. Untuk itu kepada para jamaah sekalian, mungkin yang ada cucu atau anaknya silahkan, masih diberikan kesempatan untuk mendaftar kepada panitia. Informasi selanjutnya, seperti biasa, DKM At-Taqwa tidak henti-hentinya selalu menghimbau kepada jamaah sekalian untuk merapikan soft, mengisi soft kosong yang di depannya terlebih dahulu. Yang kedua, menonaktifkan atau mensilentkan HP yang dibawa oleh jamaah sekalian. Dan pada saat khutbah nanti mohon jamaah sekalian tidak berbicara atau tidak melakukan aktivitas lain selain mendengarkan khutbah. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama baca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada para donatur Masjid At-Taqwa agar diberikan selalu kesehatan, agar nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita hadiahkan kepada keluarga atau saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah segera sembuhkan sakitnya tanpa meninggalkan sakit yang lainnya. Juga kita hadiahkan kepada orang tua atau saudara kita yang sudah meninggal, semoga Allah lapangkan kuburnya dan terangkan kuburnya. Dan mohon kepada khotib nanti dimohon naik ke mimbar sebelum azan dikumandangkan. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه
ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين جمع جمعة رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga, baik nikmat-nikmat lahiriah maupun nikmat-nikmat batiniyah. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal nyata, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Maka segala perbuatan dan ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari mesti kita sesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, baik yang secara langsung melalui kitabnya maupun melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara inilah hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kita akan mendapatkan dua kebaikan. Kebaikan di dunia saat ini dan kebaikan serta keselamatan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ingatlah bahwa di dalam jasad, di dalam tubuh ini ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, maka baik pula sekujur tubuh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, maka buruk pula, rusak pula sekujur tubuh. Ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah jantung. Al-qalbu dalam bahasa Arab dipahami sebagai bagian dari anatomi tubuh, yaitu jantung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sesuatu yang bersifat abstrak, yaitu qalbu yang bukan jantung yang merupakan anggota tubuh atau anatomi tubuh, tetapi qalbu yang dimaksud yang sering kali kita pahami sebagai hati. Hati yang bersifat abstrak. Karena sulitnya memahamkan sesuatu yang abstrak, maka Rasulullah SAW menggunakan pendekatan dengan sesuatu yang konkret, yaitu jantung bagi tubuh. Dalam tubuh ini ada jantung, yang kalau jantung ini baik, jantungnya sehat, maka sekujur tubuh enak. Tapi kalau jantungnya rusak, jantungnya sakit, maka sekujur tubuh pun akan merasakan sakit. Rusak pula sekujur tubuh.
Kalau jantung berpengaruh pada anggota tubuh, maka kolbu itu akan berpengaruh pada perilaku anggota tubuh, baik ucapan maupun perbuatan. Karena ucapan maupun perbuatan itu adalah gambaran daripada isi hati. Seseorang tidak tahu tentang isi hati orang lain kecuali melalui indikator. Indikatornya adalah ucapan maupun perbuatan. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan apabila hati itu sehat, hati itu baik, maka indikatornya adalah rajin, semangat untuk beribadah, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kekufuran. Ini kalau hatinya baik, hatinya sehat. Tapi kalau hatinya itu sakit, apalagi hatinya mati, tidak ada rasa lagi, indikatornya adalah berat untuk melakukan ibadah, berat untuk melakukan kebaikan, namun sebaliknya bersemangat atau condong untuk melakukan keburukan-keburukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari indikator-indikator ini, pertanyaan untuk kita jawab sendiri. Posisi kita, hati kita ada di posisi yang mana? Apakah berada di posisi yang sehat, atau sebaliknya hati kita sakit? Melalui indikator-indikator yang dapat kita rasakan secara langsung. Kalau indikator yang pertama ada pada kita semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat baik, memiliki kepedulian sosial yang sangat tinggi, dan benci terhadap setiap kemaksiatan atau kekufuran, ini adalah indikator bahwa hati kita sehat. Dan yang kedua, bila mana kita berada pada posisi enggan untuk beribadah, mendengar azan rasanya sumpek, perasaan baru duduk kok sudah azan, jadi nggak seneng, tidak bergembira ketika mendengar azan, bukan mengucapkan kalimat alhamdulillah umur saya sampai dengan waktu zuhur, alhamdulillah umur saya sampai dengan waktu asar, segera ke masjid. Tapi justru kebalikannya, ngeluh. Untuk melangkahkan kaki ke masjid rasanya berat, tapi jalan pagi 5 kilo kuat, keliling putaran Harapan Indah kuat, sepeda sampai Marunda kuat, ke masjid yang jaraknya 100 meter 200 meter paling jauh 1 kilo, rasanya berat sekali. Ini indikator bahwa hati kita memang lagi sakit. Ini yang harus kita koreksi ke dalam, hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Perlunya koreksi ini agar kita bisa mendeteksi secara dini, sehingga langkah-langkahnya harus bisa segera dilakukan. Sebagaimana ketika kita pusing, ketika kita mengeluh badannya nggak enak, lalu segera pergi ke dokter untuk menanyakan perihal penyakitnya, lalu dokter memberikan saran-saran resep obat, lalu berdoa. Maka karena indikator sakit hati itu hanya diketahui oleh pelakunya, hanya diketahui oleh diri kita sendiri, maka kitalah yang bertugas untuk mendeteksi itu. Oleh karena itulah hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, penting bagi kita untuk selalu muhasabatun nafs. Penting bagi kita untuk selalu introspeksi diri. Bukan hanya muhasabah di akhir tahun, di bulan Desember,
tapi muhasabah kita adalah muhasabah harian. Setiap menjelang tidur kita hitung. Setiap menjelang tidur kita introspeksi diri. Apa yang telah kita lakukan seharian ini, dari bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Kalau kebaikan-kebaikan yang banyak, maka kita berucap alhamdulillah, dengan bertekad besok kalau seandainya masih diberi kesempatan untuk hidup, saya akan berbuat yang lebih baik lagi. Namun jikalau sebaliknya, justru banyak kemaksiatan yang kita lakukan, banyak dosa yang kita perbuat, enggan untuk berbuat baik, membiarkan orang yang kesulitan padahal kita tahu, maka segeralah kita beristighfar. Segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad jikalau besok pagi saya diberi kesempatan untuk hidup kembali, maka saya akan melakukan yang lebih baik dari yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Introspeksi ini sangat penting karena dari waktu ke waktu kita dituntut untuk menjadi yang terbaik. Disebutkan bahwa apabila kondisi kita hari ini sama dengan kemarin, maka terhitung rugi. Nilainya sama. Hari ini nilainya 6, sebagaimana kemarin juga 6, maka ini rugi. Lebih parah lagi jikalau hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka ini adalah kecelakaan, kebinasaan bagi kita. Maka tuntutannya adalah hari ini lebih baik daripada kemarin, dan seterusnya. Setiap ada pertambahan waktu, maka saat itulah kita melakukan kebaikan. Sebagaimana penggalan doa Rasulullah SAW, di antara penggalan doanya adalah waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami, bukan sebagai tambahan keburukan. Semakin panjang usianya, semakin baik amal ibadahnya, semakin banyak kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, bukan sebaliknya. Panjang umurnya tapi buruk perilakunya, maka semakin panjang umurnya berarti semakin banyak keburukan-keburukan yang kita perbuat. Oleh karena itulah hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa melakukan introspeksi diri, muhasabatun nafs setiap menjelang tidur malam kita, sehingga apa yang membahayakan diri kita dari adanya penyakit-penyakit hati yang seringkali tidak terasa, ini bisa segera diatasi dan segera diperbaiki, sehingga kedepannya perilaku tutur kata kita akan menjadi lebih baik lagi. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan bimbingan dengan hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqamah dalam mengemban amanat kehidupan ini sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أحوالنا وأحوال من يتولى أمورنا واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة مسلمة مباركة تجري فيها أحكامك التي شرعت لنا يا ربنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمن اللهم حرر المسجد الأقصى وما حوله من سيطرة اليهود يا قوي يا متين اكف عنا شر الظالمين ويا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة